ini sebelum ini siapa yang menghentikan rekamannya Bu Dwi? Ayo. Oke. Nah, tolong jangan ikut merekam ya, supaya rekamannya Bu Dwi tidak hilang. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Kepada Hikaru, Bu Dwi minta tolong untuk memimpin doa. Hikaru, kamera dinyalakan, mic-nya dinyalakan, silakan mimpin doa. Suaranya Hikaru belum keluar, mic-nya dinyalakan dulu. Hikaru? Ya, Bu. Yang keras suaranya. Ya. Sebelum belajar. Ulangi. Ya, Bu. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, Hikaru. Nah, anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Hari ini nanti setelah Google Meet akan ada ulangan. Ulangan nanti diselesaikan sebelum jam 12. Sudah menjadi kesempatan kita pada pertemuan yang lalu. Semua jawaban ulangan ditulis di buku ulangan khusus untuk ulangan yang diberi sampul merah ya, yang nanti akan dikumpulkan ke sekolah setelah kita boleh ke sekolah. Nomor 5. Oke. Untuk pertemuan yang pertama, kita akan belajar IPS. Apakah tulisan IPS di layar sudah kelihatan? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, anak-anak, untuk pelajaran IPS, kita akan belajar kondisi politik negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan ASEAN memiliki kondisi politik yang berbeda-beda. Salah satu kondisi politik di suatu negara adalah sistem pemerintahan. Nah, anak-anak ketahui, selain pembelajaran tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, kita juga akan belajar flora dan fauna endemik di kawasan Asia Tenggara. Apa itu flora dan fauna? Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita akan belajar tentang kondisi politik negara-negara ASEAN. Nah, salah satu yang kita pelajari adalah sistem pemerintahannya. Negara-negara ASEAN memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya kerajaan seperti Thailand, Kamboja, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Dan ada yang bentuk pemerintahannya adalah republik seperti Indonesia, Singapura, Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Nah, negara yang bentuk pemerintahannya kerajaan, yang kepala negaranya adalah seorang raja.
Sedangkan negara yang membentuk republik, kepala negaranya adalah seorang presiden. Nah, anak-anak, untuk mengetahui kondisi politik negara-negara Asia Tenggara, kalian bisa mencari informasi dari internet atau kalian juga bisa membaca dari buku IPS yang kalian miliki. Nah, negara kerajaan Thailand itu bagaimana kondisinya? Nanti kalian baca sendiri dari buku yang kalian miliki. Nah, ya. Nah, sekarang yang kedua kita akan belajar tentang flora dan fauna endemik di kawasan Asia Tenggara. Apa sih flora dan fauna endemik itu? Endemik itu adalah jenis yang ada di daerah tertentu. Flora, kalau flora itu apa? Flora itu adalah tumbuhan. Kalau fauna itu adalah hewan. Jadi tumbuhan dan hewan yang hanya ada di daerah tertentu. Jadi tidak semuanya, tidak di semua tempat dia ada. Sekarang perlu kalian ketahui bahwa kondisi geografis, kondisi iklim berpengaruh pada kehidupan flora dan fauna. Flora itu jenis tumbuhan dan fauna adalah jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Jadi flora fauna endemik adalah flora tumbuhan dan hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Nah, coba kita amati beberapa flora dan fauna di negara-negara tetangga kita. Contohnya di Singapura. Di Singapura memiliki flora anggrek Vanda Miss Joaquim. Ini adalah tanaman khas Singapura yang dikembangkan. Ya. Nah, untuk faunanya, fauna khas dari Singapura adalah kadal air Malaya atau nama latinnya adalah Varanus salvator. Ya. Nah, sebenarnya beberapa flora dan fauna di wilayah Asia Tenggara itu ada kemiripan. Ada kemiripan. Karena apa? Karena wilayah Asia Tenggara memiliki iklim dan kondisi geografis yang sama. Nah, flora dan fauna ini akan beda dengan daerah-daerah yang tidak memiliki iklim dan geografis yang berbeda. Kalau di Asia Tenggara, karena kita punya iklim tropis yang sama, dengan kondisi geografis yang sama, ya, maka ada beberapa flora dan fauna yang sama untuk beberapa negara. Nah, ini yang di Myanmar. Myanmar mempunyai bunga yang cantik, anggrek asin. Ya. Nah, dan burung yang sangat cantik, yaitu merak hijau. Nah, ini flora dan fauna khas dari Myanmar. Kalau di Indonesia ada, berarti Indonesia ikut mengembangkan untuk menghiasi kebun-kebun binatang, ya, kebun taman botani, dan sebagainya. Nah, ini dua negara yang sudah kita pelajari. Kita coba untuk negara Thailand. Di negara Thailand ada flora gold shower. Nah, itu yang bunganya berjuntai, panjang ke bawah, warnanya kuning. Cantik sekali. Nah, Thailand itu sebenarnya Thailand itu ada negeri gajah putih, ya. Nah, tapi kalau gajah masih banyak di negara lain. Di Thailand ada hewan yang mungkin di negara lain tidak ada. Hewan owe pilet. Nah, ini bentuknya seperti pada gambar itu. Wajahnya seperti singa, seperti monyet, ya, gabungan gitu, ya. Nah, ini menjadi hewan kebanggaan dari Thailand karena negara yang lain tidak memiliki. Negara Kamboja, flora dan faunanya mirip dengan Indonesia. Karena negara Kamboja memang berdekatan dengan negara Indonesia. Nah, tapi di Kamboja
memiliki sejenis sapi yang sebenarnya di Indonesia juga ada, tapi bedanya sapi di Kamboja itu mempunyai tanduk yang bentuknya seperti bulan sabit, seperti pada gambar. Kopre, ya, sejenis sapi yang bertanduk seperti bulan sabit. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa contoh flora dan fauna endemik di negara-negara Asia Tenggara. Masih banyak lagi. Nah, kalian bisa mempelajari dengan cara membaca buku yang kalian miliki atau mencari di internet. Setelah kalian membaca dan mempelajari, kalian kerjakan tugas dari Bu Dwi, ya, yaitu mengerjakan ulangan harian ketiga dari buku IPS halaman 30 sampai dengan 31. Yang dikerjakan Romawi 1, 2, dan 3. Ditulis jawabannya saja. Dikerjakan di buku ulangan. Dan yang terakhir jangan lupa difoto dan dikirim ke classroom. Oke, anak-anak, dari penjelasan yang pertama, adakah yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Tidak, Bu. Jelas. Jelas. Ya, ini mau istirahat mengerjakan ulangan, nanti gamit lagi apa gamitnya dulu dilanjutkan? Gamitnya dulu, Bu, dilanjutkan. Oke, Bu Dwi lanjutkan ke Bu. Ibu Dwi lanjutkan ke materi yang kedua ya. Oke. Mau patenono. Layarnya Bu Dwi sudah kelihatan? Belum. Belum. Kok layarnya nggak kelihatan? Bagaimana ini? Belum keluar, Bu. Sebentar. Ada, Bu. Belum keluar. Yo selo, Po. Sabar Rif. Layo meneng wae Rif. Ngokon sing gak ngirim tugas. Oleh emang bacot nah. Pacot. Ngono meneng kena mental. Patut mental. Wis meneng kok, Bu. Apa share? Sudah kelihatan layarnya? Sudah. Ya. Sudah. Oke. Sekarang kita akan belajar materi yang kedua, yaitu pelajaran PPKN. Salat miki patenono. Arek wis ngerti, Rif. Sudah ya. Oke. Sekarang kita akan belajar materi PPKN tentang penerapan nilai Pancasila dalam melestarikan makhluk hidup. Ternyata penerapan nilai Pancasila bukan hanya kita terapkan untuk sesama manusia saja, tetapi juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan alam, dengan lingkungan kita, yaitu dengan makhluk hidup. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu mempunyai fungsi serta peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam bersikap, dalam bertingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari.
baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain mengatur hubungan antar manusia, Pancasila juga mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan. Salah satunya yaitu menjaga kelestarian hewan. Nah, sekarang mari kita pelajari bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila yang ada hubungannya dengan melestarikan hewan. Kita mulai dari sila yang pertama. Sila yang pertama kalian masih ingat ya lambangnya apa? Bintang. Bintang. Bunyi sila yang pertama bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perilaku apa yang sesuai dengan nilai Pancasila, terutama sila yang pertama, yang ada hubungannya dengan melestarikan hewan? Nilai yang pertama adalah menyayangi dan merawat hewan dengan baik dan penuh kasih sayang. Anak-anak, jika kalian mempunyai hewan peliharaan, maka hewan itu harus kamu rawat dengan baik. Kalau kamu rawat dengan baik, berarti kamu menyayanginya dengan penuh kasih sayang. Itu termasuk pengamalan sila yang pertama. Nah, menjaga kelestarian hewan-hewan langka yang terancam punah, itu pun juga menjaga kelestarian ya, supaya hewan-hewan tidak mati, tidak habis. Nah, itu juga termasuk pengamalan sila yang pertama. Dan yang lain-lain. Itu kalau untuk hewan. Kalau untuk tanaman sebenarnya juga sama. Kalau kalian memiliki tanaman di depan rumah, di sekitar rumah, maka kalian harus merawat, menyiangi, ya, memupuk, menyiram. Nah, itu juga termasuk pengamalan sila yang pertama. Nah, sekarang untuk pengamalan sila yang kedua terhadap pelestarian hewan. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai-nilai yang ada pada sila yang kedua yaitu, wah ini Putri ngetiknya keliru, membersihkan kandang hewan, bukan kendangnya hewan. Membersihkan kandang hewan. Supaya apa? Supaya hewannya bisa tinggal dengan nyaman, ya. Tidak mudah terserang penyakit kalau kandangnya bersih. Dan yang kedua, peduli terhadap lingkungan sekitar hewan. Ya. Kalau kamu memang benar-benar memelihara hewan, maka kamu harus peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Tempatnya dibersihkan, bekas tempat untuk makanannya harus dicuci, ya. Tidak memberi makan hanya dilempar saja di tanah. Nah, itu ya. Kita harus ada rasa kemanusiaannya juga, walaupun dengan hewan. Nah, sekarang sila yang ketiga. Sila yang ketiga, nah, Bu Dwi minta tolong. Minta tolong Rizky Putra Wilunggono. Rizky Putra Wilunggono. Tolong Rizky, contoh pengamalan sila yang ketiga yang ada hubungannya dengan pelestarian hewan, contohnya apa coba? Melindungi hewan yang langka. Melindungi hewan yang langka, itu bukannya kalau melindungi itu termasuk sila yang pertama. Oh ya weh. Apa? Bolehlah melindungi hewan yang langka. Mungkin yang lain. Sekarang kalau gitu Surya Yogatama. Surya Yogatama. Contohnya apa Surya? Sila ketiga itu adalah sila persatuan. Berarti sesuatu yang dilakukan bersama-sama. Apa coba? Surya? Surya nggak ada suarane. Nesya? Nesya?
Nesya Irnansyah. Bisa bantu Putwi? Contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila, sila ketiga dalam rangka melestarikan hewan. Ya sudah, kalau Putwi yang nunjuk kamu tidak jawab. Siapa yang bisa membantu? Melakukan gotong royong membersihkan kandang ternak. Melakukan gotong royong bersihkan kandang ternak. Ada yang lain? Tidak melakukan pembunuhan secara liar. Iya. Hewan. Ya. Ada lain? Mencegah kepunahan dalam mengelola hewan. Iya, pinter. Mencegah kepunahan dalam mengelola hewan. Ada lagi? Mencegah kepunahan dalam mengelola hewan. Tidak memperjualbelikan hewan langka ke luar negeri. Iya, Oh, tidak. parah. Pinter ya. Ya, melakukan gotong royong, membersihkan kandang ternak, dan tidak melakukan perburuan liar, dan lain-lain tadi yang sudah kamu sebutkan. Pintar. Sekarang kita ke sila yang keempat. Nah, sila yang keempat, contoh penerapan perilaku yang sesuai dengan nilai sila yang keempat dalam rangka pelestarian hewan. Boleh disebutkan, siapa yang bisa? Bermusyawarah untuk Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil kebijakan terkait pengelola hewan. Iya, bermusyawarah, ya, terus menumbuhkan kesadaran bertanggung jawab. Ada lagi? Meningkatkan kesadaran untuk mewujudkan hak tanggung jawab dalam mengelola hewan. Iya, menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil kebijakan terkait pengelolaan hewan. Nah, kalau yang sila keempat ada hubungannya dengan bermusyawarah ya, dan semuanya yang ditujukan untuk melestarikan hewan. Pinter. Sekarang kita ke sila yang kelima. Sila yang kelima, siapa yang mau mencoba? Memberikan upaya layak mengelola hewan agar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Iya, memberi upaya yang layak kepada pegawai di peternakan, mengelola hewan hewan agar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Apalagi? Menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam memanfaatkan hewan. Pintar. Wah, ternyata ada 2 siswa yang sudah menemukan tempatnya ini ya. Menerapkan teknologi yang ramah lingkungan ya dalam memanfaatkan hewan. Jadi hewan dimanfaatkan itu dengan ramah lingkungan. Itu sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah cukup jelas tentang perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam rangka pelestarian hewan? Sudah sampai ke sila kelima kan ya ini? Nah, sekarang tugas kalian sama dengan tugas IPS tadi. Setelah menyimak penjelasan tentang penerapan nilai Pancasila, kerjakan ulangan harian 3 halaman 20 sampai 21 sama ya. Romawi 1 2 3, ditulis jawabannya saja di buku ulangan, foto jawabanmu dan kirim ke classroom. Ada Ya? ulangan matematika dah, Bu. Iya. Kalau matematika itu hanya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Kalau kamu lupa, kamu buka video penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Ada 2 video, yang video awal. Kamu cari di classroom kan ada kan? Kalau kamu lupa caranya, silakan. Jadi hari ini kita ulangan 3. Yang pertama ulangan IPS, PPKN, dan ulangan matematika. Nah, anak-anak sudah selesai pembelajaran hari ini. Sebelum Buti tutup, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Rifki,
Iya, Rizky. Pengumpulan sampai jam berapa, Bu? Hari ini dikumpulkan terakhir jam 12 siang. Nanti. Iya, jam 12 siang harus sudah dikumpulkan. Ketiga-tiganya. Mepet, Bu. Mepet siapa? Ini jam 8. Jam 8 ke jam 12 itu kan ada 4 jam. Oke. Bu Dwi hanya beri batasan sampai jam 12, tapi seandainya kamu selesainya jam 12 lebih sedikit tidak apa-apa. Tetap Bu Dwi terima, tetap Bu Dwi koreksi. Tetap Bu Dwi beri nilai. Oke? Ada yang mau tanya lagi? Raisa? Enggak, Bu. Rifki, Bu. Aku gak takut moro-moro. Menentok wadah lawan. Awakmu mangkate anu Iya, iya, iya. Pacot kan, Rif. Aku gak takut disalahno. Kon mau ngomongin kali takut. Surya Rizky. Ih, Tadi siapa itu? Tadi Bu Dwi ngabsen ada namanya itu kok sekarang nggak ada ya? Keluar. Jadi pagi masuk terus keluar lagi gitu. siapa, Bu? Dek. Askal. Askal tadi ada, kok sekarang nggak ada? Keluar tadi, Bu, pas sampean menjelaskan tadi. Kenapa keluar? Nggak tahu, Bu. Tahu. Bu Dwi, foto absennya ya, kamu. Oh, tadi ada kok sekarang keluar. Bentar. Pang. Tapi Aska mang nimbrung di grup le saiki le. Pang. Apa sih, Bob? Apa? Rifki takut ya, Bang ya. Iya. Tak pensiun sini aku nih, yo. Anak-anak, Bentar, ada yang mau bertanya, silakan. Atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu ke Bu Dwi, boleh silakan. Rifki. Kapan sekolah offline, Bu? Siapa? Kapan sekolah offline? Oh iya, kan tanggal 9 sudah berakhir PPKM-nya. Nanti kalau PPKM sudah berakhir, kamu tunggu pengumuman dari sekolah. Ya, Iya, Bu. pengumuman dari sekolah. Karena kan PPKM-nya sudah berakhir sampai tanggal 9. Nanti kalian tunggu sama. Bu, yang soal cerita matematika gimana, Bu? Kamu sudah buka ke Classroom? Sudah, Bu, yang soal cerita. Ya, sekarang kamu baca aja soalnya. Bisa nggak kamu baca? Mana nih? Bisa? Bentar, Bu. Yuk. Aja kayak Rifki lo ya. Ya, Ngaco tay. silakan dibuat. Semuanya boleh mendengarkan. Tunggu Yoi. tuh, Rif. Oh, sudah kebuka belum? Sudah. Apa dibaca? Ada ini Ilham yang soal cerita, Bu. Ya, kamu baca aja. Hari ini Ilham tidak masuk sekolah karena demam. Pada mulanya suhu badannya 2 jam, kemudian suhu badannya naik. Setelah beristirahat selama beberapa Atsal, bacanya pelan-pelan. Pada mula suhu badannya berapa? Berapa? sih 2. Pada mula suhu badannya? Bentar, C. Bu. C. Bu Dwi bacakan dari buku soalnya aja ya. Ya, Bu. Ah, Rifki. Waduh, Rif.
Mau corif. Yes. Beda bingung. Oke, Mental Bob. Bu Dwi. Sekarang semuanya. Ada buku ini di sekitarmu? Bisa kau ambil? Sudah, Bu. Semuanya membuka halaman 13. Mic-nya, Bu. Bu, mic-nya. Sabar, Ref. Sebentar, Bu Dwi mau mengambil alat tulis untuk papan virtual. Tunggu, jadi tak matikan dulu mic-nya. Ngobrol dimulai. Rif, kan cari yang sekolahan, Rif. Bu, kowak. Ayo, kopi gak ngumpul no tugas. Papa. Iya, sekolah. Tugas sekolah gak dikumpul no, gak dikirim ning classroom ayo. Sampai dikirim ning Awakmu. Mari, Apa nih? mari. Dek, gak percaya. Mari. Iya, Mbak. Papan tulisnya Bu Dwi sudah kelihatan? Sudah. Oke. Sip. Bu Dwi bahas soal cerita yang halaman 13 ya. Ya. Nanti di ulangan itu ada soalnya seperti itu. Nah, sekarang Bu Dwi minta tolong salah satu yang baca, nanti Bu Dwi yang kamu yang baca, Bu Dwi yang bahas. Rif. Kok dari tadi Erlangga? Erlangga, Kapo. soal nomor 1 kalian Erlangga, soal nomor 1 kamu baca dulu. Bentar, Bu. Saya aja, Bu. Saya, Bu. Ya. Yuk, nomor 1. Suhu utara dalam lemari es mula-mula 3 derajat Celcius, di bawah 0. Stop. 3 derajat Celcius di bawah 0. Berarti suhunya berapa? Kalau di bawahnya 0? Negatif 3. Pinter. Negatif 3 derajat Celcius. Oke. Suhu udara tersebut diturunkan 4 derajat Celcius. Diturunkan. Berarti ditambah apa dikurang? Dikurang. Kurang berapa? 4 derajat Celcius. 4 derajat Celcius. Lanjut dibaca. Karena terlalu dingin, suhu dinaikkan 2 derajat Celcius berapa? Kalau dinaikkan berarti diapakan? Ditambah Ditambah. Naiknya berapa? 2 derajat Celcius. 2 derajat Celcius.
Berapa Celsius suhu udara lemari es sekarang? Sama dengan. Oke. Kalau ada operasi hitung ada 3 suku, maka kita menghitungnya satu persatu dulu. Negatif 3 dikurangi 4 menjadi berapa? Halo? Negatif 3 kurang 1. Lah. Punya hutang 3, hutang lagi 4 menjadi 7. dia negatif 7 derajat Celcius. Ya. Terus sekarang ini diturunkan. Ditambah 2 derajat Celcius. Sama dengan berapa? Negatif 7 ditambah 2 menjadi? 9. Alah. 7-nya negatif, 2-nya positif. Negatif 5 derajat Celcius. Tuh tulisannya Putri api ya. Salah ini ada TK ya. Nah, iya karena Budi nulisnya pakai ini. Bagaimana itu nomor itu 1 sudah jelas belum? Jelas. Jelas. Sekarang yang nomor 2. Selisih suhu udara di Jepang dan di Indonesia. Selisih adalah 25 derajat Celcius. Suhu udara di Jepang adalah negatif 2 derajat Celcius. Berapa di Indonesia? Nah, selisih itu kan jarak ya. Nah, selisihnya 25. Kalau Jepang negatif 2, maka Indonesia berapa? Kira-kira berapa, yuk? Berapa Indonesianya? 23. Apa? 3. Kalau mencari selisih itu kan yang panas dikurangi yang dingin. Jadi katakanlah Indonesia ya. Indonesia dikurangi Jepang sama dengan 25 derajat Celcius. Selisih itu kan caranya mencari dikurangi toh. Nah, sekarang Indonesia dikurangi. Jepangnya berapa suhunya Jepang? Negatif 2 derajat Celcius. Sama dengan 25. Nah, dikurangi negatif artinya ditambah. Nah, berapa ditambah 2 sama dengan 25. Jadi berapa? Berapa ditambah 2 ada 25. Jadi Indonesianya berapa? 23. Berapa? 23. Pinter. Indonesia adalah 23 derajat Celcius. Sekarang, bentar. Sudah jelas ini? Belum. Pak. Ya. Bentar. Terus mari dijawab, Ma. Sing paene ada dek bawa Yoga, Mama Yoga. Kan ngongkon takok Mama Naya Dime. Wih, paten honoris. Kurang mari aku. Oke. Sekarang ke soal yang 3. Ya. Oke.
Suhu terpanas di bumi adalah 57 derajat Celcius. Adapun suhu terdingin di bumi adalah negatif 89 derajat Celcius. Berapa selisih suhu terpanas dan terdingin di bumi? Kalau ada soal seperti ini, caranya kalau mencari selisih. Ya. Selisih itu yang pertama, panas dikurangi dingin. Kalau ketinggian, maka tinggi dikurangi yang rendah. Kalau besar berarti besar dikurangi yang kecil. Banyak dikurangi yang sedikit. Nah, karena ini adalah selisih suhu, maka suhu yang panas dikurangi suhu yang dingin. Nah, karena selisih ini, maka caranya yang panas. Yang panas adalah 57 derajat Celcius dikurangi yang dingin. Yang dingin negatif 89 derajat Celcius. Jadi berapa suhu selisihnya? 57 derajat Celcius, ingat kan? Dikurangi negatif, diubah menjadi ditambah positif. Nah, jadi berapa selisihnya? 57 derajat Celcius ditambah 89 menjadi 196. 146 derajat Celcius. Jadi kalau mencari selisih, kalau suhu berarti yang panas dikurangi yang dingin. Kalau ketinggian berarti yang tinggi dikurangi yang rendah. Kalau banyak berarti banyak dikurangi yang sedikit. Ini untuk mencari selisih. Seperti usia gitu ya. Kalau usia berarti yang tua dikurangi yang muda. Gitu ya. Itu cara mencari selisih. Jelas? Jelas belum? Jelas. Ya wes digawe jelas toh. Kantor. Sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4 ini adalah yang ada di ulangan. Oke. Soal nomor 4 ini ada di ulangan. Tapi Budi juga nggak tahu angkanya Budi ubah apa tidak itu ya. Kita membacanya per kalimat. Hari ini Firman tidak dapat masuk sekolah karena demam. Pada mulanya suhu badannya adalah 37 derajat Celcius. 37 derajat Celcius. 2 jam kemudian suhu badannya naik 3. Naik berarti ditambah 3 derajat Celcius. Setelah beristirahat selama beberapa jam, akhirnya suhu badannya turun 2. Turun berarti dikurangi 2 derajat Celcius. Berapa suhu badan Firman saat ini? Sama dengan, nah anak-anak di soal ulangan, angkanya tidak sama loh ya. Nanti kamu ngitungnya nyontoh di sini. Nah ini kalau begini ini ngitungnya satu persatu. 37 ditambah 3, berapa ini? 40. 40 derajat Celcius. Terus ini, turunkan yang 2. Dikurangi 2 derajat Celcius. 40 dikurangi 2. 38. 38 derajat Celcius. Nah, kamu nanti mengerjakan ulangan harus, kalau soal cerita harus pakai cara seperti ini. Enggak boleh langsung jawabannya ini saja, enggak boleh. Harus dikerjakan dengan cara seperti ini semuanya, ya. Nah, sekarang yang nomor 5 coba. Yuk kita bahas yang nomor 5. Dalam kompetisi matematika yang mengujikan 40 soal, peserta akan mendapat skor
4 untuk setiap jawaban benar, skor negatif 2 untuk jawaban salah, dan skor negatif 1 untuk soal yang tidak dijawab. Dan skor nih, jika Ambar menjawab 30 soal, nah ini soalnya ditulis dulu. Soal ada 40. Ya. Ya kan? Terus Ambar mengerjakan 36 soal, yang benar 31. Jadi dia mengerjakan 36. 36 itu 31 benar. Terus jika Ambar menjawab 36 soal dan yang benar 31, kalau 31 benar berarti kan dia menjawabnya 36, berarti yang 5 adalah salah, ya. Ada 40 soal. 31 betul, 5 salah, yang tidak dijawab. Berapa yang tidak dijawab? Kalau ada 40 soal, dikerjakan 36, berarti yang tidak dijawab berapa? Halo? 4, pinter. Kalau yang benar, dia mendapat skor berapa? 5. 4. Yang betul dapat skor 4 kan? Iya, Bu. Nah, sekarang 31 dikalikan 4 sama dengan 124. oh, iki soalnya kok sebentar sih, belum 40 soal. Oh iya. Terus kalau salah, skornya berapa? Dikalikan berapa? Jawaban benar. 4 untuk setiap jam negatif. Nah, kalau jawaban salah, diberi nilai negatif 2. Ya kan? Jadi, 5 kali negatif 2 sama dengan negatif 10. Nah, untuk yang tidak skor negatif 1 untuk yang tidak dijawab. Dia tidak menjawab 4. Kalau tidak dijawab, dia mendapat skor negatif 1. 4 kali negatif 1 sama dengan negatif 4. Nah, sekarang kita kerjakan satu persatu. Ini kita jadikan soal cerita di sini ya. Ini 124 dikurangi 10 atau gini, atau bukan dikurangi, ditambah negatif 10 terus ditambah negatif 4 ya. Jadi ini 124 ditambah negatif 10 ditambah negatif 4. Kita hitung satu persatu. 124 ditambah negatif 10 menjadi 114. Terus ditambah, ini diturunkan negatif 4-nya. 114 ditambah negatif 4 sama dengan 110. Nah, ini soal nomor 5 ini sepertinya salah membuat soal. Bagaimana ada nilai ulangan kok 110 ini ya. Nah, oke. Nah, begitu caranya. Mungkin yang harus kamu pahami adalah yang ini. Ini yang nanti ada di ulangan. Oke? Ya, Bu. Mau tanya lagi? Mungkin kemarin ada yang ulangan matematika, terus Bu Dwi salahkan, kamu tidak tahu letak kesalahannya di mana, silakan bertanya, mumpung Bu Dwi pasang papan tulis. Yang ingin bertanya kemarin. Kemarin ketemu soal matematika, kamu kebingungan, boleh silakan bertanya sekarang.
Bagaimana? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oh, tidak. Tidak. Kalau tidak, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga kalian semakin pintar. Salam untuk Mama yang selalu mendampingi kamu belajar. Jangan lupa kalau kamu minta tolong kepada orang tua, katakan minta tolong ya. Kalau kamu sudah mendapat pertolongan, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Ya. Dan kalau kamu melakukan kesalahan, jangan pernah lupa atau malu untuk mengatakan minta maaf. Ya. Dan pesan Putwi, tolong selalu doakan orang tua. Ya, Bu. Agar orang tua selalu dalam keadaan sehat. Ya. Dan sayang, sabar mendampingi kamu yang bandel-bandel itu ya. 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 Oke. Ya. Absen dah, Bu? Ya Putih absen lah. Sudah Putih foto kok absen daftar hadirnya. Ya udah. Putih sudah mengabsennya. Rifki. Yang Melayu metu ya kelihatan. Ya. Oke. Anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan ulangan, tulisannya yang rapi. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, kita keluar dari kelas. Ya. Ya, Bu. Betul. Kamu tuh loh. Karpe dewe lho.